Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga kepada para pembicara kita malam hari ini, serta semua rekan-rekan yang kami hormati. Jadi untuk pertemuan kita malam ini ya, dengan judul bahas buku tadi. Nah, eh, buku yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini adalah buku karya Mas Bagus ya, Mas Paulus Bagus Sugiono. Nah, buku ini berjudul Menimbang Manifestasi Ateisme Sigmund Freud. Nah, sebenarnya buku ini berisi ini ya kritik terhadap agama ya, ya, yang kemudian menjadi manifestasi pemikiran ateismenya Sigmund Freud, terutama dalam karya Totem and Taboo. Ya. Nah, di sini di dalam buku ini seperti yang sudah saya baca sedikit juga ketika dalam proses editing dan layouting, dipaparkan selain dari pandangan yang ditulis dalam karyanya itu ada juga background ya atau latar belakang biografis dari Sigmund Freud sendiri yang mungkin bisa mendasari pemikiran-pemikiran Sigmund Freud yang berkenaan dengan kritik terhadap agama ataupun eh, manifestasi dari ateisme itu tadi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, mungkin kita bisa lanjut saja. Saya izin mempersilahkan Mas Arnold untuk membahas buku dari karya Mas Bagus ini. Mungkin silakan Mas Arnold. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih moderator ya. Jadi kenalin nama saya Arnold. Nah, pertama-tama saya kayaknya mau membahas dulu gimana cara saya pertama kali bertemu dengan buku ini, buku Freud ya, ateisme apa? Menimbang manifestasi ateisme Freud. Jadi saya sama Bagus ini teman SMA, sudah lama nggak ketemu 10 tahun. Terus karena Bagus akhirnya melanjutkan kuliah ke Jerman sini, saya menjemput dia dan dia sempat beberapa hari nginep di tempat saya. Benar-benar beberapa hari, minggu depan juga nginep di tempat saya. Tapi dalam proses itu dia tidak pernah membahas bahwa dia sedang dalam proses penerbitan buku. Jadi ketika dia dia mempublikasi buku itu di Instagram, saya sedikit terkejut. Lalu saya kontak Bagus karena saya penasaran nih, Bagus nulis apa sih, begitu buku pertamanya. Nah, di situ Bagus meminta saya untuk membedah lah, membahas buku. Sebenarnya meminta review pada awalnya, kayak gitu. Terus ya saya setuju aja. Dan akhirnya disinilah saya untuk membahas buku itu eh, sebagai ini ya kapasitasnya sebagai temannya Bagus dan juga sebagai pembaca awam yang eh, pernah berkutat terhadap tema ateisme, eh, tetapi tidak pernah benar-benar mendalami Freud. Jadi saya sendiri belum pernah membaca Freud secara mendalam, cuma kayak kira-kira aja Freud kayaknya ngomongnya gini. Nah, buku ini yang membuka cara berpikir saya lebih baru lagi tentang Freud. Oke, sekarang saya masuk dulu pertama mengenai struktur buku ya. Jadi kesan pertamanya waktu membaca buku ini tuh terlihat bahwa buku ini tuh ditulis oleh seorang akademis. Kenapa? Karena sistematis dan bertanggung jawab. Jadi pertama saya ngelihat bahwa eh, oke, pertama teman-teman mungkin nggak perlu takut karena walaupun tulisan ini akademis, tulisan ini sangat sederhana. Ini bisa saya apa ya? Bisa saya jamin lah tulisannya tuh benar-benar sederhana bisa dibaca orang awam. Jadi bagus bisa bisa menyampaikan argumentasi-argumentasinya dengan bahasa yang sederhana. Nah, sistematis tuh akhirnya gini. Jadi kayak eh, pertama-tama pembaca bahkan bisa menemukan rumusan masalah. Jadi ada empat kalau nggak salah empat rumusan kunci masalah di bukunya Bagus ini. Di mana jadi akhirnya pembaca bisa langsung mengekspektasikan apa sih yang bisa bisa saya saya peroleh setelah membaca buku ini kayak gitu. Bahkan yang lebih menariknya lagi sebenarnya di setiap bab yang dia punya. Jadi kan buku-bukunya ini dibagi lagi ke dalam bab-bab kecil. Di setiap bab yang dipunya dia menulis rangkuman atau ringkasan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bacanya lama atau udah lupa atau eh, cuma pengen baca cepat, itu ringkasan ini membantu untuk bisa mengumpulkan kembali ide-ide yang udah ditawarkan oleh yang ditulis oleh Bagus mengenai Freud. Pertama itu sistematis ya. Kedua, bertanggung jawab. Jadi terlihat bahwa Bagus ini dia bertanggung jawab dan rendah hati lah, cukup rendah hati menurut saya ya dalam menulis. Kalau aslinya kurang tahu ya. Eh, jadi dia pada awalnya dia sudah memberikan beberapa batasan batasan atas buku ini. Ini saya mungkin kasih kasih dua contoh aja ya. Pertama contoh di prakatanya dia menulis begini.
Pertama, penulis sendiri lebih menempatkan diri di luar fenomena yang ada, sembari mencoba menimbang kekuatan dan kelemahan setiap argumentasi yang diajukan. Jadi ini mengatakan soal ateisme, religiusitas. Dia mencoba melihat dari eagle eye lah, dari atas gitu. Jadi mencoba menjadi pengamat netral. Lalu dia menulis begini. Baik dari sisi pengalaman konkret maupun tinjauan teoretis, ada beragam argumentasi yang melatar belakangi kehadiran ateisme, terutama dalam konteks modern. Misalnya, eksistensialisme, sains, hingga psikologi. Terkait hal ini, penulis mencoba memfokuskan diri pada argumentasi yang diajukan oleh Sigmund Freud melalui konsep-konsep psikologisnya, yang juga tidak dapat dilepaskan dari temuan-temuan sosial antropologis para peneliti atau pemikir pendahulunya. Jadi di sini bagus sudah membatasi bahwa bukunya ini eh, apa tema ateisme ini kan luas ya. Jadi tapi dia sudah membatasi bahwa ini saya ngomong tentang psikologis, dalam tema psikologis, ranah psikologi dan yang diajukan oleh Freud. Jadi di situ udah jelas lah batasan-batasannya. Nah, batasan berikutnya yang lain yang akhirnya saya melihat bahwa oke, penulis rendah hati, ada di halaman 58. Dia menulis begini. Jadi di sini dia bagus ingin menjelaskan tentang kerangka teori psikoanalisis. Nah, di sini dia penulis menyadari bahwa kerangka teori psikoanalisis yang akan disampaikan berikut sangat jauh dari kata komprehensif. Jadi di situ saya melihat itu salah satu bentuk pertanggungjawaban bahwa dia memberitahu bahwa yang sedang dia sampaikan ini memang tidak sampai ke detail gitu. Eh, jadi eh, pembaca sudah bisa melihat, mungkin ini sekedar permukaan gitu. Walaupun saat kita membaca lebih dalam lagi sebenarnya tulisan di dalamnya ini cukup detail, terutama saat dia membahas tentang buku-bukunya. Jadi yang di sini jauh dari kota komprehensif mungkin yang dianggapnya adalah mengenai teori psikoanalisis kayak gitu. Itu dua contoh pertanggungjawaban penulis. Dan satu lagi nih, ada mengenai catatan kaki. Menurut saya menarik bahwa penulis ketika dia ingin menerjemahkan atau memparafrasekan tulisan Freud dari tulisan aslinya, mungkin bukan tulisan aslinya karena dia karena bagus menggunakan sumber primer dari bahasa Inggris, dia menaruh di halaman itu langsung parafrasenya dalam bahasa Inggris. Jadi pembaca lebih mudah untuk bisa mengikuti apakah benar yang diparafrasekan oleh Bagus itu benar tidak, terjemahannya benar tidak. Jadi bisa langsung mengikuti argumentasi Freud secara langsung. Menurut saya itu memudahkan pembaca yang ingin langsung tahu apa sih Freud ngomong apa gitu. Kayak gitu. Ya, itu soal struktur buku. Sekarang saya sedikit bahas soal isi ya. Nah, di sini menarik bahwa pertama Bagus mengatakan bahwa yang harus diperkenalkan adalah latar belakangnya, karena latar belakang Freud inilah yang menjadi dasar mungkin mempengaruhi cara berpikir Freud, eh, atau kritiknya terhadap agama, cara berpikir ateisme Freud. Nah, di sini jadi dia pada awalnya menjelaskan latar belakang eh, Freud. Ini saya bacakan aja ya, jadi biar 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 bisa tahu kutipan-kutipannya, bagaimana Bagus menggunakan bahasa-bahasa dalam bukunya. Nih, jadi sekarang mengenai latar belakang keluarga Freud yang Yahudi. Di sini ada tulisan begini. Penolakan ternyata tidak hanya dialami oleh ayahnya Freud, tetapi juga oleh Freud sendiri. Ia sendiri sebetulnya bangga dengan identitasnya. Namun, ia harus mengalami banyak penderitaan karenanya. Ia hanya memiliki beberapa teman non-Yahudi. Ia mengalami banyak penghinaan dalam hidup harian. Situasi demikian tidak banyak berubah setelah ia masuk kuliah. Dengan kata lain, identitasnya sebagai keturunan Yahudi membawa banyak pengalaman negatif di masa lalunya. Pengalaman dihina dan dikucilkan oleh teman-teman yang beragama Kristiani membuat dirinya merasa inferior. Nah, itu salah satu background Freud, keluarga Freud. Lalu ada lagi pengalaman menarik lain mengenai pengasuhnya Freud ketika dia masih kecil. Saya bacakan lagi, halaman 19. Bagi Freud kecil, pengasuhnya ini merupakan pribadi yang sangat galak dan kasar. Akan tetapi, ia merupakan seorang penganut Katolik yang saleh. Ia sering mengajarkan kepada Freud hal-hal mengenai ajaran Katolik seperti adanya surga. Selain itu, ia juga kerap kali mengajak Freud mengikuti ibadah di hari Minggu. Sepulang dari ibadah ini, Freud akan mulai mengulangi gerakan-gerakan liturgikal yang dilihatnya di gereja. Ia juga akan mengulangi khotbah-khotbah yang disampaikan pastor di gereja. Penulis menilai bahwa alih-alih jatuh cinta, pengalaman ini justru menjadi cikal bakal di mana Freud meletakkan kritiknya terhadap praktik-praktik berliturgi yang terlalu ketat dan dianggapnya tidak bermakna. Nah, jadi
Jadi bagus melihat bahwa mungkin ada korelasinya itu dengan pemikiran Freud dengan pengalaman pribadinya. Lalu uh, lalu berikutnya dia juga, bagus pun menjelaskan bagaimana uh, latar belakang pendidikan Freud, di mana Freud di sini dijelaskan dia dia ini terpengaruh dari berbagai lah beberapa beberapa apa tokoh. Ini di sini saya sebutkan salah satunya adalah Franz Brentano, seorang fenomenolog. Feuerbach, dia kayaknya ateisme ya, menulis ateisme ya, dan juga Darwin yang akhirnya ngomongin soal teori evolusi. Jadi ada pengaruhnya juga terhadap Freud. Dan konteks yang lagi lebih penting lagi adalah bagaimana situasi saat itu Freud hidup di situasi di mana kaum materialis lah yang menang. Di sini mungkin saya bacakan halaman 29. Hmm, ya, jadi ini mengenai perdebatan materialis ya, di mana Freud hidup di zaman itu atau mungkin setelahnya. Di dalam perdebatan ini, Wagner ingin mempertahankan pendapatnya tentang asal-usul umat manusia yang adalah sepasang manusia dan adanya eksistensi substansi jiwa manusia. Di lain pihak, Fock membantah itu. Ia berpendapat bahwa asal-usul umat manusia bukanlah sepasang manusia, melainkan beberapa pasang manusia. Selain itu, Fock juga mendebat Wagner dengan mengatakan bahwa manusia sejatinya terdiri dari semata-mata hal materialis saja, seperti otak, jantung, hati, dan organ-organ tubuh lainnya. Jadi tanpa jiwa seperti itu. Dalam perdebatan itu tampak bahwa pemenangnya adalah para pemikir materialis. Jadi bisa jadi Freud kan merupakan orang yang hidup dari zamannya, bisa jadi itu berpengaruh terhadap cara berpikir dia saat itu. Mungkin, tapi hal kayak gini kan kita kita tidak tahu ya apakah itu berpengaruh atau dia hal yang lain. Eh, Lalu berikutnya setelah menjelaskan latar belakang, Bagus ini menjelaskan mengenai konsep totem dan tabu bukunya yang di mana konsep inilah yang menjadi dasar dari kritik Freud terhadap ateisme itu sendiri. Eh, di sini mungkin saya bacain dulu. Di sini saya sendiri sulit untuk menjelaskannya secara sistematis. Mungkin Bagus atau ntar teman-teman ada yang lebih bisa menjelaskan ini, bisa bisa mungkin ikut ngobrol eh, di halaman 104. Ini mengenai perkembangan peradaban manusia eh, yang diajukan Freud. Apabila mereka menginginkan terjadinya hujan, mereka ini adalah kalau tidak salah mereka adalah suku suku primitif, jadi suku-suku pedalaman sebagai satu peradaban awal. Apabila mereka menginginkan terjadinya hujan, maka mereka mengusahakan upaya-upaya tertentu yang menyerupai hujan atau berhubungan dengan hujan. Atau apabila mereka menginginkan agar padi yang mereka tanam segera tumbuh dan matang, maka mereka akan melakukan hubungan seksual di malam hari di sawah tersebut untuk mendorong tumbuh dan matangnya padi yang mereka tanam tersebut. Di dalam tahap perkembangan peradaban manusia selanjutnya, dalam contoh mengharapkan datangnya hujan, Freud mengatakan bahwa alih-alih melakukan ritual, orang akan datang ke tempat yang dianggap suci dan berdoa agar hujan turun dari langit. Dalam praktik ini, orang sedang berada dalam tahap religius. Dalam tahap selanjutnya lagi, orang tidak lagi datang ke tempat suci, melainkan melakukan pengamatan dan penelitian terhadap atmosfer dan faktor-faktor lainnya agar hujan dapat turun. Tahap inilah yang dinamakan tahap saintifik. Jadi di sini Freud sepertinya ingin menjelaskan bahwa ketika masih kanak-kanak gitu orang mungkin dulu apa ya disamakan dengan suku-suku pedalaman ini hingga tahap religius dan hingga dewasa menjadi manusia yang saintifik. Nah, ini kan mungkin seperti perevolusian ya perkembangan peradaban manusia menurut Freud. Lalu ada juga konsep penting yaitu neurosis obsesional. Ini di halaman 106. Di sini dikatakan bahwa seseorang dikatakan menderita neurosis obsesional ketika pikiran-pikirannya atau obsesi-obsesinya dipenuhi oleh hal-hal yang asing baginya dan tidak betul-betul diinginkannya. Akan tetapi, ia tidak berdaya melawan pikiran-pikiran tersebut. Meskipun di luar keinginannya, orang tersebut selalu mengalami kekhawatiran bila tidak segera mewujudkan hal itu. Jadi, sebenarnya konsep Freud ini gimana ya? Jadi, pada awalnya dengan penjelasan antropologis, Freud mencoba membuat perkembangan sebuah peradaban dan bahwa terdapat simbol-simbol di dalam manusia dan Bagus di sini melihat bahwa di dalam manusia itu terdapat ambivalensi. Jadi Bagus di sini bahkan ekstra mengatakan bahwa untuk memahami Freud kita perlu memahami kata ambivalensi di manusia. Jadi ambivalensi ini dalam arti
kita sebagai manusia ini memiliki dorongan-dorongan insting insting apa ya, insting terdalam lah semacam itu. Nah, untuk Freud insting terdalam ini mungkin yang paling kuat adalah insting insting seksual. Insting terdalam ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu sesuatu yang tapi sayangnya dia dilarang oleh masyarakat. Dan ketika ketika insting itu direpresi, maka orang akan mengalami gangguan jiwa semacam kayak gitu atau neurosis yang tadi dibilang. Lalu gangguan jiwa orang perorangan inilah yang akhirnya menjadi gangguan jiwa masyarakat dan disitulah muncul agama. Jadi mungkin mungkin kalau tidak salah akhirnya agama adalah semacam gangguan jiwa bersama. Menurut Freud, gangguan jiwa bersama orang di mana terdapat represi-represi dalam tubuhnya. Sebenarnya dalam dalam konsep ini pun banyak 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 konsep-konsep lain seperti Oedipus kompleks di mana eh, seorang seorang anak tuh semacam dia punya ambivalensi lagi, dia mencintai ayahnya namun membenci ayahnya juga, dan juga dia mencintai ibunya. Dan ketika jadi semacam ketika dia membenci ayahnya karena ayahnya mencintai karena ayahnya bersama ibunya, dia semacam entah ini simbolik atau literal ya, mungkin karena di sini banyak banyak apa sih namanya, thought and eksperimen, semacam membunuh, saya membunuh, dia membunuh ayahnya, dia membunuh ayah, dan ketika dia membunuh ayahnya terdapat perasaan bersalah ketika membunuh ayah, dan perasaan bersalah itulah yang akhirnya berkembang menjadi agama dan ritualnya, di mana pada agama-agama terutama agama Abrahamik ya, itu kan terdapat apa ya, proses pengenangan kembali seseorang yang telah dia bunuh gitu, semacam seperti itu. Dan sepertinya itulah yang dimaksudkan oleh Freud, di mana Freud ingin kita ingin, bukan ingin, akhirnya dia mengatakan bahwa itu adalah fase fase apa ya, fase kanak-kanak, dan manusia bisa melampauinya untuk sehingga dia menjadi lebih sehat lah semacam kayak gitu. Mungkin ini saya cuma cuma ringkasan sekilas. eh, jadi bagus kalau teman-teman baca di dalam dalam bukunya, karena di dalam bukunya itu banyak sekali eh, semacam apa ya, fakta-fakta fakta-fakta empiris yang setidaknya saat itu digunakan oleh Freud kayak gitu. Lalu saya menuju ke bagian akhir aja. Eh, di bagian akhir ini bagus memberikan dua hal terhadap ide Freud, yaitu eh, apresiasi dan kritiknya. Di sini saya banyak setuju lah dengan apa yang Bagus sampaikan di situ. Dan Bagus kan menggunakan itu sebagai seorang akademisi, dia menggunakan itu juga dengan apa ya, dengan kutipan-kutipan. Dan menurut saya itu cukup menarik. Di sini dia bilang bahwa Freud ini eh, deterministik dalam arti dan terlalu menggeneralisasi dalam arti Freud sebagai seorang apa ya, seorang dokter ya, psikoanalitik, seorang dokter, dia me- memilih pasien-pasien, pasien-pasien dia pasti orang sakit, dan dari pasien-pasien yang orang sakit itulah dia dia tarik, seakan-akan dari hal-hal kecil itu bisa digeneralisasi menjadi seakan-akan setiap orang beragama atau setiap orang religius menderita penyakit penyakit jiwa kayak gitu. Itu saya setuju dalam hal itu, terlalu deterministik. Dan di sisi lain juga kan terdapat tadi ya thought eksperimen yang dimana mungkin itu tidak seempiris itu. Dan uh, di sini akhirnya Bagus melihat, di sini saya akan membacakan, Bagus melihat relevansinya terhadap terhadap kritik terhadap agama di halaman 132. Freud menginginkan agar mereka yang menjalankan ritus-ritus beragama tidak semata-mata digerakkan oleh perasaan bersalahnya saja. Apabila perasaan ini dominan bermain, tentu intensi beragama menjadi tidak murni lagi. Jadi, apakah Freud menginginkan itu? Saya tidak tahu. Namun, relevansinya terlihat bahwa kritik Freud terhadap terhadap agama adalah bagaimana seseorang yang menjalani agama cuma berdasarkan takut rasa bersalah, takut dosa, atau dia cuma mekanistis ritualistik. Di mana Bagus di sini melihat bahwa bila orang beragama bisa melampaui itu, maka maka sebuah maka manusia beragama pun akan akan lebih dimurnikan, menurut Bagus begitu, dimurnikan dari sekedar ritual-ritual itu atau perasaan-perasaan bersalahnya. Jadi bisa beragama secara genuine, itu yang tertulis di sini. Lalu di sini terdapat lagi dua hal, mungkin saya bacakan aja. Halaman 135. Penulis dalam hal ini yang menulis ya, Bagus. Penulis beranggapan bahwa mempertahankan dan meyakini ajaran agama yang dianut sebagai suci dan benar itu bukanlah sesuatu yang salah.
Akan tetapi pengatasnamaan ajaran agama demi kepentingan yang lain, misalnya politik, adalah sesuatu yang patut dikecam. Pertama, kita simpan dulu di situ dengan kata kunci suci dan benar. Itu boleh boleh diyakini. Kedua, eh, halaman 148, dia mengutip dari Gilbert namanya. Gilbert melanjutkan, akar dari pelampauan penggunaan psikoanalisis ini sebenarnya adalah keangkuhan manusia yang menganggap dirinya sebagai seorang penakluk alam semesta. Untuk dapat memastikan bahwa dirinya adalah sang penakluk dan penguasa sejati, manusia bahkan tidak segan untuk menghilangkan sang pencipta alam semesta. Manusia tidak mau tersaingi oleh pencipta. Dengan demikian, keinginan dirinya untuk menaklukkan tadi tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi di sini ada dua hal yang sepertinya dua kata kunci, yaitu suci boleh, kita kita pegang sesuatu yang suci, dan juga bahwa mungkin kritik terhadap agama atau ateisme itu sendiri atau agnostisisme, yang sayangnya agnostisisme dan ateisme tidak didefinisikan di sini, eh, adalah sebuah keangkuhan, adalah sebuah sikap sikap angkuh terhadap kemisterian alam. Nah, di sini mungkin saya di sini terlihat bahwa sepertinya saat itu dalam penulisan mungkin bahwa penulis ingin menyelamatkan agama dan ritualnya, eh, yang masih boleh lah kita melakukan ritual dan agama tersebut. Dan saya pun sebenarnya tidak masalah dengan ritual dan agama tersebut bila dia dipandang sebagai sesuatu yang estetik, dalam dalam ranah estetika. Seperti itu, bahwa oh indah, oh menyenangkan, dan lain-lain. Tapi permasalahan dari agama ialah agama memiliki satu fitur yang terpenting, yaitu iman. Itu adalah sesuatu yang menurut saya, pendefinisian saya atau dogma. Iman adalah dogma, dan itu tidak lain dari kepercayaan absolut atau kepatuhan buta terhadap sesuatu. Jadi mempercayai sesuatu secara absolut yang tidak bisa diganggu gugat, atau yang dibilang tadi suci. Nah, di sini menurut saya itu fitur yang akhirnya membuat, walaupun agama secara estetika mungkin baik, secara sosial juga mungkin baik, namun di situ ada satu 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 apa ya, ada satu anggapan bahwa harus ada sesuatu yang suci. Contohnya, ketika sebagian besar umat beragama membaca kitab suci, maka dia jarang sekali memperlakukan kitab suci ini sebagai tulisan filsafat, tulisan sastra, atau tulisan sains yang bisa dikritisi atau direvisi. Setidaknya di situ ada elemen imannya di situ, elemen yang tidak bisa diganggu gugat. Sementara tulisan-tulisan lain itu boleh diganggu gugat. Jadi semacam kitab suci dan dogma-dogma agama ini ada sesuatu yang harus harus dipegang secara erat, kayak gitu. Itu satu kritik terhadap kritik ini. Dan karena itu saya melihat bahwa justru sebaliknya bahwa ateisme atau pergerakan melawan agama itu justru lebih rendah hati, karena pada dasarnya adalah skeptisisme, di mana skeptisisme ini adalah sebuah sebuah anggapan di mana terhadap sebuah misteri atau terhadap sebuah sebuah dunia yang bisa diobservasi, kita tidak bisa memberikan satu klaim absolut bahwa dunia itu pun dunia yang kita tidak berikan klaim absolut. Dan menurut saya, dengan tidak memberikan klaim absolut tersebutlah di situ menunjukkan kerendahan hati dari ateisme itu sendiri, setidaknya pergerakan yang melawan agama. Dan kedua, eh, gerakan yang melawan agama ini menurut saya merupakan salah satu bentuk pembebasan, dalam arti di sini terdapat keberanian untuk tidak tunduk terhadap otoritas tertentu yang seringkali mendominasi atau melakukan penindasan. Jadi sebenarnya gerakan melawan agama pun menjadi sebuah kritik yang bagus, dalam arti dia rendah hati karena dia tidak memberikan asersi positif terhadap sesuatu secara absolut. Kedua, ingin membebaskan manusia, melakukan sebuah pembebasan. Walaupun saya akui bahwa dalam agama pun terdapat sebuah pembebasan. Misalnya mungkin di Amerika Latin itu ada sebuah pembebasan, eh, teologi pembebasan dan lain-lain gitu. Itu saya akui, dan diakui juga bahwa misalnya ada di tahap-tahap tertentu di mana sains pun dijadikan sebuah dogma. Sains pun terlalu diagung-agungkan, seakan-akan satu-satunya cara untuk menginterpretasikan dunia adalah melalui sains. Namun eh, itu bukan fitur dari sains, karena fitur dari sains adalah self-correcting. Self-correcting. Walaupun mungkin fitur dari agama ada self-correcting dalam arti refleksi dan lain-lain, tapi menurut saya selama orang beragama masih memegang iman dalam arti kepercayaan absolut terhadap sesuatu, maka
agama itu sendiri akan menghancurkan. Maka dia akan menghancurkan interpretasinya terhadap dunia akan menghancurkan. Tapi bila orang beragam akhirnya lebih estetik, lebih melihat estetik dalam arti dia lebih terbuka, dia mau nggak mau harus membuang iman seperti itu. Mungkin mungkin itu akan lebih baik. Tapi itu pandangan sekedar pandangan aja. Ya dan terakhir terakhir saya merasa bahwa saya merasa senang sebenarnya bisa membaca buku ini karena saya belum pernah benar-benar mengetahui argumentasi dari Freud dan eh, saya merekomendasikan sangat teman-teman membaca buku ini karena ditulis secara sederhana, rendah hati dan sangat sangat mudah lah untuk mencari sumber lainnya karena bagus menulisnya dengan cara yang baik dan mungkin buku ini relevan untuk teman-teman yang mungkin masih religius atau teman-teman yang memang tertarik dengan antropologi, tertarik dengan gimana sih sejarah perkembangan agama, atau untuk teman-teman yang seperti saya juga yang dimana kadang-kadang menggeluti tema ateisme tapi belum belum tahu sebenarnya Freud ini ngomong apa kayak gitu. Jadi saya berterima kasih juga terhadap Bagus dan appreciate untuk Bagus untuk sudah menulis buku yang sangat 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 apa yang membantu saya juga dalam melihat dunia. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Arnold tadi cukup sebenarnya cukup detail tadi ya pembahasan dari Mas Arnold mulai dari apa yang Mas Arnold apresiasi dalam bukunya karya Mas Bagus sendiri bahkan juga tadi ada respons dari eh, respons berupa kritik ya terhadap apa yang ditulis oleh Mas Bagus ini terutama soal upaya dari penulis Mas Bagus untuk mempertahankan agama tadi sebagai sesuatu yang bisa diyakini sebagai sesuatu yang benar dan suci gitu. Nah, mungkin sebelum saya menyimpulkan lebih jauh, ada baiknya kalau kita mungkin langsung beranjak kepada pembahasan berikutnya ya dari pembicara kita yang selanjutnya, yaitu dari Mbak Teresa ya, yang sama-sama peneliti juga seperti Mas Arnold. Ya. Mungkin saya langsung bisa persilahkan ke Mbak Teresa atau Mbak Betah ya. Silakan Mbak. Oke, makasih. Jadi saya sih, kenalan nama saya Meta gitu, panggilan Meta. Saya sih tadi mendengar penjelasannya Mas Arnold sih banyak yang setuju dengan itu gitu. Mungkin ada yang overlap juga dengan bahasannya Mas Arnold gitu. Saya setuju kalau misalnya cara nulis buku dan alur buku ini baik gitu ya. Jadi pembaca yang misalnya belum familiar dengan topik ini tentang Freud, totem, dan tabu itu bisa memahami pembahasannya gitu. Dan argumentasi penulisnya juga jadinya bisa dipahami dengan lebih baik karena eh, isinya tentang buku totem dan tabu itu juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap gitu. Jadi yang pertama, ya saya senang sih karena awalnya dijelaskan dulu tentang latar belakangnya Freud gitu. Pengalamannya sebagai individu yang berasal dari keluarga Yahudi tadi. Dia pernah mengalami penolakan dan diskriminasi dari umat-umat Katolik Roma gitu. Itu mempengaruhi pandangannya terhadap agama dan jadi dasar untuk pengembangan pemikirannya. Ini saya jadi teringat sama ya pelajaran-pelajaran yang dulu pernah saya dapat, terus sama dengan apa eh, hal-hal yang saya temui di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau saya sadar di sini kalau misalnya pengalaman hidup seseorang itu bisa jadi sumber pengetahuan yang membentuk skema pikir gitu. Bagaimana si Freud ini atau individu itu bisa mengaitkan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan baru eh, yang dia dapat. Jadi saya mikir kayak ya kalau satu informasi itu bisa ditangkap dan dikaitkan secara berbeda-beda oleh masing-masing individu gitu. Kemudian dari latar belakang dijelaskan juga tentang dua konsep utamanya tentang totem dan tentang tabu. Jadi totem itu diceritakan sebagai benda ya kalau dalam buku ini kebanyakan hewan gitu yang melambangkan kekuatan dan perlindungan tapi juga sesuatu yang jauh nggak tersentuh gitu. Terus di totem ini juga saya nangkepnya ini jadi identitas yang sangat kuat gitu. Jadi di situ kan dijelaskan tentang ada larangan incest gitu untuk hanya boleh nggak boleh berhubungan sama eh, orang-orang dari kelompok yang sama gitu harus eksogami walaupun nggak menimbulkan memiliki hubungan darah gitu.
kalau melanggar itu akan menimbulkan ketakutan yang sangat besar karena konsekuensinya bahkan bisa dihukum mati gitu. Jadi saya melihat ini totem sebagai identitas kelompok yang bahkan lebih kuat dari keluarga gitu atau orang-orang yang sedarah. Kemudian dari pembahasan tentang tabu dalam buku ini juga sangat jelas, jadi bisa memahami tentang tadi konsep ambivalensi dan hubungannya juga sama psikoanalisisnya Freud yang ada id, ego, dan superego gitu. Terus, oh ya dari yang latar belakang tadi, cerita latar belakang tadi, saya melihatnya dia bisa mempengaruhi pemikirannya Freud itu dari pembahasannya Freud tentang totem yang dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Tadi harus dilindungi, hewan kalau bentuk hewan itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dikonsumsi. Tapi di satu momen tertentu gitu bisa jadi persembahan dalam satu perjamuan dan harus dikonsumsi bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok itu untuk menebus rasa bersalah. Ini kan kalau dikaitkan mirip dengan perjamuan malam terakhirnya dalam agama Katolik gitu ya. Gitu. Terus pembahasan tentang totem sebagai identitas kelompok dengan agama saat ini, saya melihat kalau identitas agama itu bisa dimanfaatkan jadinya untuk mencapai satu kepentingan gitu. Sebenarnya bisa jadi persoalan, bukan persoalan agama, tapi agama bisa jadikan legitimasi atau alat untuk menggiring opini dan keberpihakan karena ya itu satu identitas yang kuat gitu, lebih bahkan lebih daripada eh, keluarga gitu, jadi punya pandangan yang berbeda. Kemudian tentang tabu, hal yang boleh dan nggak boleh, itu saya jadi mikir tentang ajaran dan larangan dalam agama juga. Jadi di satu sisi, kalau tingkatnya bukan individu lagi, tapi dilihat dari satu penganut agama, itu bisa jadi hal yang positif gitu sebagai kontrol sosial. Gimana eh, agama itu bisa mengatur umatnya gitu untuk mematuhi hal-hal yang dianggap baik. Jadi hmm, saya lanjut ke pandangan penulis ya tentang tulisannya atau karyanya Freud ini. Jadi saya sih banyak setujunya sih. Yang pertama tentang Freud itu membantu untuk membuat penghayatan agama menjadi lebih genuine bahwa menjalani ritus agama bukan semata-mata itu digerakkan oleh perasaan bersalah saja atau ketakutan akan dosa gitu. Jadi saya merasa berpikir kalau perlu benar-benar memahami alasan kenapa kita melakukan satu praktik tertentu gitu yang diajarkan agama sehingga uh, itu menjadi memiliki makna. Kalau saya sendiri jadi pernah bertanya-tanya juga sih kenapa sih harus misalnya di agama Islam gitu ya, kenapa harus pakai hijab, kenapa nggak boleh makan babi, terus kenapa di Katolik itu kenapa sih nggak boleh bercerai gitu. Jadi setuju kalau agama atau kepercayaan tidak dipahami atau direfleksikan dengan baik itu bisa membuat individu jadi rentan terhadap intoleransi dan konflik gitu. Jadi lebih berpikiran tertutup dan nggak bisa menerima bahwa uh, orang lain itu punya kepercayaan dan jalan sendiri itu. Jadi agama itu bisa jadi dianggap mengajarkan kebenaran yang absolut. Terus waktu saya baca bukunya, nih baru yang awal-awal, saya tertarik sama ada yang bahasan yang Freud menyebutkan bahwa agama itu harus dihapuskan supaya manusia bisa dewasa gitu. Kalau masih menganut agama, berarti individu masih terjebak di masa kecilnya atau dihantui perasaan bersalah. Ini dalam buku dijelaskan uh, dari pembahasan Freud tentang kompleks Oedipus gitu. Terus saya jadi berpikir emangnya benar ya kayak gitu. Tapi kayaknya bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Kalau seorang individu itu benar-benar menjadikan rasa bersalah atau takut dosa sebagai alasan dia menjalankan praktek agamanya, jangan-jangan memang beneran begitu. Tapi apakah hanya itu aja alasan orang percaya pada satu agama gitu? Rasanya sih
Enggak gitu. Agama dalam konteks individu itu bisa jadi satu sisi bisa membuat orang menjadi lebih tertutup. Iya, ada beberapa teman jadi membatasi individu itu untuk ya berdiskusi atau mengeksplorasi hal-hal lain yang terkait agama gitu, misalnya dengan orang dari agama lain gitu. Terus ini juga jadi ya, tapi tergantung individunya juga gitu. Saya jadi ada teman yang walaupun dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sama, tapi bisa jadi punya pandangan yang berbeda gitu. Walaupun satu circle pertemanan sama, ini jadi kalau saya lihat dari psikologi itu ya setiap individu memang punya perbedaan sendiri. Jadi orang menangkapnya bisa beda-beda juga gitu. Agama jadi tidak seperti itu, maksudnya ya nggak bukan sesuatu yang harus dihapuskan, bukan berarti eh, orang itu tidak dewasa jika beragama. Kalau menurut saya beda kalau agama itu bisa dijadikan sebagai sandaran gitu, tempat curhat atau jadi sumber pengharapan atau membuat dirinya merasa lebih mampu dan lebih yakin untuk melakukan sesuatu karena ada kekuatan lebih besar yang bisa membantunya gitu. Jadi hidupnya lebih tenang gitu. Itu dalam konteks individu, jadi satu sisi bisa jadi lebih tertutup, bisa jadi membatasi, tapi di satu sisi bisa membuat manusia ini lebih berani gitu, lebih berani mencoba hal-hal yang menurut dia mungkin kalau dirinya sendiri jadinya nggak mampu gitu. Kemudian dalam konteks yang lebih besar, saya juga jadi melihat kalau agama itu bisa jadi sebuah legitimasi gitu. Bisa menjadi alat kontrol sosial atau mengarahkan orang atau umat untuk melakukan perilaku tertentu. Bisa jadi karena secara individu itu mereka takut dikritik atau dijauhi karena tidak konform dengan umat lainnya gitu. Bisa jadi karena ada rasa percaya yang buta, jadi mau melakukan satu demi agamanya. Kemudian setelah membaca ini saya jadi berpikir, ini pertanyaan buat diri sendiri sih. Apakah jika saya menganut agama tertentu, tapi ada ajaran yang menurut saya nggak masuk lah, nggak sejalan dengan pemikiran saya dan saya tidak ingin mengikutinya, apakah itu salah gitu? Apakah tidak taat? Apakah itu berarti iman saya belum kuat? Apakah saya belum memahami betul agama saya gitu? Kemudian terakhir jadi berefleksi karena kan kalau misalnya dalam buku ini kan kita jadi berpikir ya beragama itu jangan cuma apa mengikuti saja, tapi harus ada pemahaman di balik itu. Jadi bagaimana sih sekarang pendidikan nih agama gitu, entah dari sekolah atau dari orang tua itu memperkenalkan dan mengajarkan agama ke anak-anak gitu. Jadi jangan sebagai doktrin semata, jadi ngajarin apa yang boleh dan tidak boleh gitu, tapi juga menjelaskan tentang kenapa ya, menjelaskan alasan dan landasannya sehingga uh, hal tersebut itu bisa apa boleh dan tidak boleh dilakukan gitu sih. Itu sih refleksi saya terakhir. Gitu sih. Ya, menurut saya buku ini sih menarik banget untuk dibaca dan gampang lah untuk ditangkap gitu. Jadi bagi yang belum familiar dengan topik atau bahasannya tentang Freud, itu pasti bisa eh, menikmati bukunya. Gitu sih. Dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Meta ya atas pembahasannya tadi yang cukup menarik juga. Ada beberapa poin yang serupa ya, sejalan atau senada lah dengan yang disampaikan oleh Mas Arnold. Tapi ada juga sedikit tambahan tadi, termasuk pertanyaan yang terakhir tadi disampaikan. Nah, mungkin daripada kita berlama-lama, saya mungkin langsung saja ya berikan kesempatan kepada penulis kita di sini, Mas Bagus. Mungkin bisa merespons Mas, mungkin dari kritik atau apresiasi atau mungkin pertanyaan dari Mas Arnold dan Mbak Meta. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Nazaru. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kedua teman saya, Arnold dan Mbak Meta, yang dalam 1 bulan terakhir ya saya kira, dalam waktu yang cukup singkat saya mintai dengan nada memaksa untuk membaca di tengah kesibukannya masing-masing dan memberikan review yang bagi saya sangat bagus, sangat komprehensif,
yang saya tidak menduga bahwa akan dibaca sampai sebegitu detail ya. Saya pikir hanya skimming karena waktu yang tidak sebentar untuk baca. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Arno dan Mbak Meta. Tentu juga kepada teman-teman komunitas Filsafat Diskurs di Malang yang tertarik untuk menerbitkan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya kira perjalanannya sangat panjang ya. Dari pertama kali saya submit, kemudian sampai hari ini, saya kira sangat panjang. Tapi saya menikmati tektokan dengan editor, dengan teman-teman di komunitas diskurs. Eh, saya pertama-tama mau disclaim bahwa saya bukan ahli, tidak expert di bidang ateisme maupun filsafat. Bahwa iya, saya pernah belajar filsafat dan saya membaca ateisme Freud, ya, tapi tidak bisa dikatakan memahami betul gitu. Jadi apa yang saya tulis di sini adalah apa yang saya baca gitu. Jadi saya membaca lalu saya menulis. Jadi nanti mungkin dalam diskusi kalau ada teman-teman yang lebih paham, silakan bisa langsung apa ya, berbagi gagasan atau ide-idenya tentang ateisme atau tentang Freud gitu. Sekarang mungkin saya tidak lagi banyak bergelut filsafat seperti Arnold ya. Saya lebih shift ke ilmu-ilmu sosial yang sekarang sedang saya pelajari di masa-masa ini. Mungkin saya akan sedikit kasih gambaran tentang bukunya, mungkin bisa dibantu Mas Nazaru. Supaya teman-teman tahu kira-kira eh, gambaran bukunya tentang apa, lalu argumentasinya seperti apa. Nanti saya juga akan memberikan tanggapan sedikit kepada apa yang tadi dibahas oleh Arno dan Mbak Meta mungkin. Jadi buku ini saya beri judul Menimbang Manifestasi Ateisme Freud ya. Jadi tampaknya mengerikan, tapi tidak sebegitu mengerikan itu. Saya representasi dari kritik Freud terhadap institusi bernama agama, dan nanti muaranya adalah disposisinya sebagai pemikir ateisme kontemporer. Jadi menolak adanya eksistensi yang transenden. Jadi saya sendiri tidak tertarik, pertama-tama tidak tertarik oleh Freud, tapi lebih tertarik ateisme ya sebagai satu konsep. Em, jadi kalau teman-teman nanti mau baca ateisme kan ada banyak sekali alasan. Nah, ini hanya salah satu alasan. Saya akan langsung buka dengan argumentasi Freud. Ini silahkan bisa dibaca ya. Jadi jelas sebagai pemikir ateisme, dia bilang yang transenden tidak ada. Saya lebih cenderung pakai kata yang transenden karena lebih berbau filosofis ya ketimbang. Ya boleh juga misalnya kita pakai kata Tuhan gitu. Tuhan tidak ada jelas. Jadi itu argumentasi seorang pemikir ateisme selalu bilang gitu. Tuhan itu tidak ada. Alasannya nanti bisa berbagai macam. Nah bagi Freud, saya hanya langsung baca bahwa bagi Freud yang kita sebut dengan Tuhan yang transenden itu hanyalah figur ayah di masa lalu yang diperingati terus-menerus karena manusia punya relasi yang ambivalen dengan sosok ayah. Dia membenci tapi sekaligus juga mencintai. Jadi bagi Freud, institusi agama dan cara berdoa tidak lain adalah ritualisme belaka secara mekanistis yang didorong secara mayor oleh perasaan bersalah. Jadi ini argumentasi dasar yang kira-kira kurang lebih saya harapkan teman-teman yang membaca bisa menangkap ini yang ditawarkan oleh Freud dalam argumentasinya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini metodologi yang saya tawarkan nih. Jadi sekali lagi saya tertarik untuk membaca teks asli yang berjudul Totem and Tabu yang ditulis oleh Freud. Tentu tidak dalam bahasa Jerman ya. Tadi Arnold sudah bilang dalam terjemahan bahasa Inggris. Lalu saya baca, lalu saya rangkum dan saya berikan pertimbangan. Jadi membaca teks asli, lalu membuat kategorisasi tema-tema tulisan untuk merangkum teks asli. Jadi saya bikin tema-temanya apa aja sih gitu.
dari buku Totem and Tabu ini. Lalu saya di luar bacaan primer ada bacaan sekunder yang untuk melengkapi narasi. Tadi dikatakan oleh kedua teman saya, misalnya ketika saya menulis tentang biografi Freud, tentu Freud tidak menulis dalam Totem and Tabu, tapi saya mengambilnya dari yang lain gitu. Juga ketika saya mencoba membahas dalam bab-bab terakhir bagaimana argumentasi Freud ditimbang, tentu harus baca kira-kira orang lain ngomong tentang apa tentang ateisme Freud. Lalu selanjutnya ini saya mengutip apa yang dituliskan oleh Simon Petrus Lili Cahyadi ini dengan terminologi pengadilan akal. Jadi ateisme di sini dilihat bukan dalam perspektif apa ya, bahasa orang beragama itu iman, tapi dilihat dalam perspektif reasoning, bagaimana orang secara nalar berargumentasi gitu. Jadi mengadili secara akal di mana kekuatan dan di mana kelemahan argumentasi itu bisa dilihat. Jadi bahasa saya itu saya memadukan argumentasi saya sendiri untuk menimbang dan bacaan-bacaan sekunder. Jadi mereka yang sudah pernah membaca dan mengkritik atau menanggapi Freud itu eh, saya padukan. Dan yang terakhir, saya selalu berusaha menyisakan pertanyaan yang membangun, terutama terkait ateisme ya. Kalau teman-teman yang tertarik ateisme tentu tahu bahwa ada banyak alasan orang mengklaim diri sebagai ateis gitu. Mulai dari eksistensialis Jean-Paul Sartre bilang kalau saya manusia itu punya kehendak bebas gitu. Saya selalu punya kehendak bebas, saya selalu punya eh, apa ya, hak untuk memutuskan A, B atau C gitu. Em, oleh karena kehendak bebas itu, maka saya tidak butuh yang namanya Tuhan, tidak butuh yang namanya yang transenden. Jadi alasan-alasan eksistensialis gitu. Itu saya juga tertarik, tapi nanti mungkin ya kalau saya ada waktu untuk baca menulis tentang eksistensialis. Atau alasan penderitaan sebenarnya. Jadi misalnya kalau Tuhan itu ada, kenapa masih ada orang yang menderita di dunia gitu? Kenapa masih ada penderitaan? Kenapa masih ada orang jahat? Ya semacam itu ya, alasan-alasan seperti itu. Itu juga menarik. Atau alasan lain misalnya Marx bilang agama itu candu gitu. Kalau kita beragama kita tidak tahu kalau kita sedang diperdaya oleh kapitalis misalnya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya selalu menyisakan pertanyaan itu untuk nanti selanjutnya kalau mau nulis tentang apa, kurang lebih masih ada gitu jalannya. Selanjutnya Mas. Ini daftar isinya jadi teman-teman yang tertarik membaca atau membeli atau nanti mengkritik tulisan saya kurang lebih akan seperti ini. Tadi kedua teman saya sudah membahas. Jadi latar belakang, lalu apa yang dimaksud totem, apa yang dimaksud tabu, lalu bagaimana menurut Freud tentang agama dan kritiknya, dan yang terakhir pengadilan akal yang saya lakukan di bagian akhir. Selanjutnya, Mas. Ini saya mungkin tidak akan ambil mungkin 5 sampai 10 menit ke depan ya. Kalau teman-teman tertarik, ini beberapa kutipan yang saya simpan ketika saya baca buku Totem and Tabu sekian tahun lalu, mungkin 5 atau 6 tahun lalu, saya masih simpan kutipannya yang membantu saya untuk menulis gitu. Jadi ini teman-teman bisa langsung baca sendiri, misalnya di kutipan yang pertama ini kutipan tentang totem. Apa sih yang dimaksud totem oleh Freud gitu. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri ya, saya beri waktu mungkin kira-kira. Lalu yang kedua ini tentang tabu. Jadi totem tadi Mbak Meta sebenarnya udah banyak bahas ya bahwa itu satu grup. Kalau tabu ini kurang lebih kata kuncinya ambivalen ya. Tadi Arnold sudah sempat bilang ada sikap yang ambivalen tabu. Yes, ketika saya bilang tabu terhadap sesuatu, saya pengen deket dengan dia, tapi saya
eh, pengen juga jauh dengan dia. Saya membenci dia, tapi saya juga mencintai dia. Jadi itu ambivalen. Selanjutnya, Mas. Ini yang mungkin kalau teman-teman nanti baca teks-teks lain ya, teks atau buku lain tentang ateisme Freud akan banyak dikutip ya, karena Freud dan ateismenya akan selalu mulai dari anggapan narasi prahistoris tentang, tadi Arnold udah bilang ya, Charles Darwin bilang tentang sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang ayah, lalu anak-anaknya itu tidak terima karena perempuan di kelompok itu dalam tanda kutip didominasi oleh ayahnya, maka melakukan pemberontakan, kurang lebih ya gitu. Mereka membunuh ayahnya sendiri supaya mereka bisa menguasai situasi sosial masyarakat prahistoris, katanya Freud. Jadi itu kata Freud. Selanjutnya, Mas. Sebelumnya. Iya, benar. Nah, setelah dibunuh, eh, mereka ternyata tidak begitu saja merasa lega, anak laki-laki ini. Jadi anak laki-laki ini akan merasa eh, ada perasaan bersalah dalam diri mereka gitu. Jadi saya sudah membunuh ayah saya, tapi ternyata ada perasaan bersalah yang membuat saya mencoba mengenangkan kembali, mencoba memperingati ayah saya dengan mengorbankan totem, mengorbankan binatang tertentu atau tumbuhan tertentu semacam itu. Selanjutnya, Mas. Ini kutipan yang terakhir, saya kira. Nanti teman-teman yang membaca buku saya akan menemukan kutipan-kutipan ini. Jadi, ini kutipan terakhir yang bagi saya mungkin juga kutipan pamungkasnya Freud. Jadi, bagi dia agama, institusi yang bernama agama itu tidak lain adalah hanya untuk meredam. Karena saya merasa bersalah, eh, saya harus menebus rasa salah itu dengan melakukan pengorbanan semacam itu. Dan Freud juga bilang yang namanya yang oleh orang beragama dan orang beriman disebut Tuhan, menurut Freud tiada lain dan tiada bukan adalah sosok ayah di masa lampau, ayah yang terus-menerus diperingati dan dikenangkan melalui pengorbanan total. Kurang lebih akan seperti itu. Jadi ini cara saya membaca dan menulis, teman-teman akan banyak melihat seperti ini. Oh, ternyata Freud bilang kayak gini, saya menginterpretasikannya seperti apa, saya menanggapinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, saya tidak mau teman-teman di slide terakhir, Mas. Saya tidak mau teman-teman berhenti pada saya. Jadi kalau teman-teman sudah baca saya, teman-teman mau baca yang lain yang lebih dalam dan lebih bagus, lebih baik, silakan baca tulisan-tulisan ini yang saya sampaikan. Dua tulisan pertama tentu yang ini terkait tulisan saya ya. Saya pernah menulis tentang artikel pendek, itu semacam apa ya? Saya pikir semacam summary dari buku ini. Yang kedua, buku ini sendiri. Yang ketiga, teman-teman kalau mau baca Freud, Totem and Tabu. Yang keempat, ini yang bagi saya sangat menarik ya. Kalau teman-teman tertarik dengan ateisme, apapun alasannya ya. Psikologi Freud hanya salah satu dari sekian banyak alasan. Silakan baca bukunya Hans Kung. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris 1980. Saya tidak tahu apakah ada edisi revisi, tapi edisi yang ini bagi saya sangat bagus. Dia bilang, dia merangkum alasan-alasan eh, apakah Tuhan itu ada gitu. Ini silakan teman-teman yang tertarik. Dua buku yang terakhir, buku-buku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama tulisan Simon Petrus Lili Cahyadi, Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan dari Descartes sampai Whitehead. Nah, ini silakan yang mau baca. Yang terakhir, Dunia Manusia dan Tuhan, ini fast script untuk seorang tokoh namanya Louis Lehy yang banyak mengabdikan hidupnya untuk menulis tentang Tuhan, agama, dan semacam itu.
Jadi silakan kalau mau membaca lebih lanjut, saya mendorong teman-teman untuk baca tulisan buku-buku ini. Yang terakhir sebelum saya berikan kepada Mas Nazaru lagi, saya mungkin sekali lagi mau mengucapkan terima kasih pada dua teman saya. Saya tidak akan menanggapi apapun ya, mungkin hanya sedikit klarifikasi singkat misalnya tentang ketika kita ngomong tentang ateisme harus paham betul apa yang disebut ateisme ya. Jadi kadang kadang kala orang rancu antara ateisme dan agnostisisme. Jadi yang satu bilang Tuhan tidak ada, yang satu bilang dia tidak begitu peduli dengan Tuhan itu ada atau enggak, kurang lebih seperti itu. Jadi perlu detail betul memisahkan antara keduanya. Em, itu aja sih. Saya mungkin akan serahkan ke Mas Nazarus sebagai moderator. Kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada kritik ya, tidak setuju dengan apa yang saya bilang juga, eh, saya terbuka untuk itu. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih ya Mas Bagus atas tanggapannya. Nah, sedikit menyimpulkan saya teman-teman, tadi dua pembahas kita setuju bahwa buku yang ditulis oleh Mas Bagus ini terstruktur ya, sistematis dan ada tanggung jawabnya, tanggung jawab akademisnya itu kelihatan sekali gitu. Nah, kemudian ada juga bahwa penulis yaitu Mas Bagus sendiri itu juga cukup paham ya, cukup rendah hati atas keterbatasan dalam pemahamannya terkait mungkin psikoanalisis juga itu tadi ya. Namun tadi ada beberapa tanggapan juga, respons, terutama misal dari Mas Arnold tadi tentang pandangan penulis sendiri terkait agama itu tadi. Nah, mungkin langsung saja ya saya berikan kesempatan kepada teman-teman ya. Karena seperti yang disampaikan Mas Bagus tadi ya, ini salah satu karya dan kalau teman-teman ingin lanjut membaca tentang entah itu tentang ateisme ataupun tentang Freud sendiri itu memang sebaiknya teman-teman juga melanjutkan bacaan teman-teman ke bacaan lain yang seperti yang sudah direkomendasikan oleh Mas Bagus. Pun juga kalau teman-teman ternyata tidak setuju ya, tetap teman-teman ingin mengkritik atau ingin mempertanyakan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus, ataupun kalau teman-teman sudah membaca bukunya, mungkin teman-teman juga ada kritik tentang bukunya, silahkan disampaikan. Oke, saya ingin bertanya, tadi kan Mas Bagus dalam buku itu menuliskan beberapa latar belakang kenapa sih kok Freud ini ya membentuk kritik atas agama ya, dan menunjukkan pemikiran ateisme dalam kritik tersebut. Nah, kalau sepemahaman saya dari apa yang disampaikan Mas Bagus tadi, Mas Bagus juga tidak hanya mengkaji ya, tidak hanya membahas, tidak hanya mengamati ateisme ini dalam pemikiran Sigmund Freud, tapi Mas Bagus juga aktif meneliti atau mengkaji tentang ateisme secara umum. Nah, pertanyaan saya Mas Bagus, apakah kritik-kritik yang disampaikan Freud ini masih relevan dengan perkembangan kritik-kritik terhadap agama di konteks kontemporer, Mas Bagus? Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Nazaru. Nanti Mbak Meta atau Arnold juga kalau mau tambahkan ya. Saya saya mulai dulu ya. Eh, apakah kritik Freud terutama dalam buku ini Totem and Tabu masih relevan dengan kehidupan kontemporer, kehidupan kita sekarang? Dalam buku itu terutama saya bilang masih sangat relevan gitu. Dan sebenarnya pemikiran ateisme siapapun ya, itu masih sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini gitu. Jadi saya sendiri orang yang akan berpendapat jangan anti terhadap ateisme baik secara fenomen maupun secara konsep ya. Fenomen itu maksudnya ketika ada orang mengakukan diri sebagai ateisme gitu, atau ketika sebagai konsep ateisme dijadikan suatu bahan diskusi atau debat, saya merasa tidak ada yang perlu dipersoalkan gitu, karena ada banyak hal yang bisa diambil gitu.
Dari pemikirannya Freud sendiri, apa relevansinya? Saya merasa kritik Freud itu mau bilang kalau sederhananya ya, mau bilang kalau saya eh, beragama atau saya percaya pada Tuhan, jangan pertama jangan taken for granted, jangan taken for granted tuh jangan mengandaikan itu terjadi begitu saja, jadi mekanis saja gitu. Tadi Mbak Meta bilang kalau saya misalnya saya orang Katolik misalnya gitu, setiap hari Minggu saya ke gereja gitu. Ya udah setiap hari Minggu mau tidak mau apa yang terjadi saya harus ke gereja gitu. Apakah itu salah gitu? Nggak ada yang salah gitu. Tapi menjadi sesuatu yang perlu dikritisi ketika saya ke gereja hanya karena perasaan itu ya. Perasaan saya harus gitu ya. Saya harus, keharusan ini yang kadangkala membuat saya merasa jadi apa ya? Perasaan saya kepada sebagai bagian kalau orang ilmu sosial bilang sebagai bagian dari agama ini jadi terkikis gitu karena saya jadi mekanis gitu. Saya berdoa pergi ke gereja misalnya setiap hari Minggu atau pergi ke masjid setiap hari Jumat atau pergi ke tempat ibadah manapun itu bukan sesuatu yang mekanis gitu. Jadi bukan sesuatu yang eh, terjadi begitu saja gitu. Hanya berulang, berulang, berulang tanpa saya sadar kalau apa sih kenapa pertanyaan kenapa itu hilang gitu, kenapa saya berdoa gitu, kenapa saya mesti datang ke tempat ibadah seperti itu. Jadi eh, relevansinya persis di situ. Jadi membuat saya jangan sampai mekanis gitu, bahasa saya itu jangan sampai orang itu dicucuk hidungnya terus dia udah diseret aja udah ikut terus begitu. Jadi jangan sampai eh, menjadi mekanistis gitu. Jadi terus kita kayak jadi hambar aja. Apakah kemudian saya menyalahkan orang yang mekanistis? Enggak juga ya. Jadi ya kadangkala kita terjebak pada mekanistis itu ya. Kadangkala kita terjebak. Tapi kalau udah terjebak pada itu, Freud mengingatkan kita jangan terjebak pada yang mekanistis, tapi coba lihat alasan mengapa saya melakukan itu gitu. Jadi mengapa saya melakukan ritus, tradisi semacam itu. Jadi mempertanyakan diri. Jadi mempelajari konsep-konsep ateisme bagi saya sendiri ya. Saya nggak tahu mungkin bagi Arnold atau Mbak Meta atau teman-teman yang lain ada fungsinya atau enggak. Bagi saya ada karena selalu bahasanya itu autokritik gitu. Supaya tidak membuat kita terlalu jumawa, terlalu sombong dan angkuh, merasa diri paling baik dan paling hebat. Ya misalnya karena saya beragama A, B, C gitu, lalu merasa saya paling benar, saya paling hebat gitu. Tapi mempelajari konsep-konsep atau kritik-kritik pemikir ateis membuat saya mengkritik diri saya sendiri gitu. Selalu, kan selalu kayak gitu. Itu sih jadi relevansinya. Mbak Meta atau Arnold silakan. Ya, dari Mbak Meta atau Mas Arot ada tanggapan? Eh, ya udah dari saya dulu. Sebenarnya ya setuju sih sama tadi apa yang dibilang bagus. Eh, Relevansinya ya. Jadi eh, secara umum pun ini bisa diterapkan ke orang tidak beragama menurut saya. Jadi karena terkadang ada sebuah karena gini, kalau saya ini mungkin dalam konteks lain ya, karena ketika orang beragama ataupun tidak beragama, dia memegang sebuah moralitas. Seringkali moralitas itu dianggapnya sebuah yang absolut. Jadi padahal moralitas ini selalu abu-abu menurut saya. Menurut saya moralitas selalu abu-abu di mana eh, saya apakah saya sekarang harus berbohong? Apakah saya harus berbohong? Itu tergantung kan. Kalau saya berbohong, jangan-jangan dengan tidak berbohong, akhirnya misalnya ditanya oleh orang, akhirnya ada orang yang dibunuh tuh gara-gara saya jujur jujur amat gitu, kayak gitu. Kapan saya harus berbohong? Kapan saya harus tidak berbohong? Itu menurut saya itu moralitas selalu abu-abu dan karena itu moralitas adalah sebuah hal yang sulit sulit untuk apa ya? Untuk difikskan seperti itu. Karena itu pun bagi
Karena itu butuh kemampuan untuk apa ya, memilih variabel-variabel ya, dan akhirnya menurunkan konklusi atas, oke, dalam konteks ini saya melakukan kebohongan, tapi dalam konteks ini saya tidak melakukan kebohongan. Dan itu perlu dilatih untuk bisa melatih apa, pertimbangan moralitas. Dan menurut saya kritik Freud yang mengenai ini ya, yang akhirnya dia mengatakan bahwa berdasarkan ketakutan, ritualistik dan lain-lain, saya merasa pun di kalangan orang tidak beragama pun mereka terkadang memiliki moralitas yang absolut gitu. Jadi seakan-akan misalnya, oh ini udah benar nih, udah benar, eh, moralitas saya yang begini sudah benar gitu. Jadi itu tidak selalu di dalam konteks orang 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 tidak beragama. Contohnya misalnya gerakan gerakan anti, misalnya ya, anti anti makan hewan gitu, gerakan vegan gitu. Mungkin pasti ada konteks-konteksnya tertentu. Namun ketika itu dijadikan sebuah absolut dan akhirnya merasa saya berada di atas orang lain karena moralitas saya lebih tinggi dibanding dia. Itu yang akhirnya, atau enggak, ketika dia takut melakukan sesuatu karena apapun itu, akhirnya itulah yang menjadi kritik Freud. Jadi bagaimana sebuah ketakutan itu sebenarnya bisa bisa juga menjadi sebuah apa ya, sebuah eh, dorongan untuk membuat orang menjadi intoleran kayak gitu. Jadi kalau kalau saya pribadi melihatnya, Freud ini lebih ke arah jadi salah satu sumbangan pemikiran yang melawan dogmatisme begitu. Jadi karena sebenarnya inti inti saya kurang tahu, tapi menurut saya inti dari kritik terhadap semuanya ialah menyerang dogmatisme atau menyerang sebuah kepercayaan absolut begitu. Ya, terima kasih tanggapannya Mas Arnold. Dari Mbak Meta, apakah ada tanggapan Mbak atau sudah terwakilkan? Udah terwakilkan sih sebenarnya. Sama di kalau menurut saya sih itu apa untuk yang pemikiran ateisme atau untuk yang agnostik itu ya itu supaya jangan sampai menganut agama itu menganggap suatu kebenaran itu absolut. Jadi selalu ada perspektif lain gitu. Jadi kita lebih toleran dan mau melihat sesuatu itu dari perspektif yang lain gitu sih. Ya, kurang lebih sama ya, terutama dari Mas Arnold dan Mbak Meta ya. Tidak hanya bisa diterapkan kepada orang-orang beragama saja, tapi kritik ini tadi relevan juga terhadap segala bentuk dogmatisme, ya. Tidak hanya agama, mungkin dogmatisme terhadap klaim-klaim tertentu di luar agama itu juga bisa ya kita terapkan kritik Sigmund Freud tadi terhadap itu.